Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran keterampilan penulisan ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan paraphrase. Paraphrase ini merupakan sesuatu yang wajib ya, harus kita lakukan ketika kita mengutip sebuah atau beberapa kalimat dari suatu artikel tertentu. Karena kalau kita tidak melakukan paraphrase, maka kutipan yang kita buat tersebut akan terdeteksi sebagai plagiat. Nah, maka ketika kita mengutip, maka wajib melakukan paraphrase. Nah, bagaimana caranya kita melakukan paraphrase? Kita coba kutip beberapa kalimat dari artikel ini. Kita ambil kalimat pada bagian kesimpulan dari artikel ini. Misalnya kita akan mengambil kalimat ini. Ketika kita mengambil kalimat, pastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat dari penulis dalam artikel tersebut. Jangan sampai kita mengambil kalimat yang mana penulisnya pun merujuk pada sumber yang lain. Nah, sebagai contoh, kita kutip kalimat yang ini. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh penulis. Kita copy paste di Word. Kemudian kita kutip lagi kalimat yang ini. Kita perbaiki dulu strukturnya. Saya perbesar agar kelihatan. Nah, ini adalah kalimat yang kita ambil dari artikel yang tadi. Kalimat ini tidak boleh langsung dimasukkan dalam artikel kita, tetapi kita harus melakukan paraphrase. Paraphrase itu maksudnya apa? Paraphrase adalah kita mengubah struktur dari kalimat yang kita kutip dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi maknanya masih sama dengan sumber aslinya. Paraphrase ini harus kita lakukan ya, karena kalau kita tidak melakukan paraphrase, maka tulisan yang kita buat akan terdeteksi sebagai plagiat. Nah, sebagai contoh, misal kita langsung menuliskan kalimat seperti ini di artikel kita. Kalau kita coba cek dengan menggunakan plagiarism checker, kita cek. Kita tunggu proses pengecekan sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat summary-nya, tingkat plagiatnya 66%. Nah, ini sangat tinggi ya. Jadi, ketika kita langsung menuliskan kalimat ini dalam artikel kita, nah maka nanti akan terdeteksi sebagai plagiat. Oleh karena itu, kita harus melakukan paraphrase agar tidak terdeteksi plagiat. Nah, bagaimana kaidah melakukan paraphrase? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan paraphrase. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengubah struktur kalimatnya dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif ataupun sebaliknya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itu cara yang pertama. Kemudian kita juga bisa memberikan imbuhan pada beberapa kata. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengganti beberapa kata yang ada dengan menggunakan kata yang lain yang semakna. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan paraphrase.
Nah, sekarang kita langsung kerjakan salah satu contoh ini. Kita buat paraphrase dari beberapa kalimat ini. Setelah saya mencoba melakukan paraphrase dari kalimat-kalimat ini, diperoleh hasil paraphrase seperti ini. Nah, kita akan coba membahas kalimat per kalimat ya. Kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Dalam konteks pembelajaran matematika di Indonesia, capaian aspek afektif dan kognitif dalam pembelajaran matematika menjadi dua hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan sejarah matematika. Kalimat ini saya ubah menjadi seperti ini. Kalau kita lihat, struktur kalimat aslinya ini berbentuk pasif ya. Capaian aspek afektif dan kognitif dalam pembelajaran matematika menjadi dua hal penting yang harus diperhatikan. Nah, ini berupa kalimat pasif. Nah, kemudian saya ubah menjadi kalimat aktif, di mana kata yang tadinya diperhatikan diubah menjadi kalimat aktif memperhatikan. Kemudian kalau kita lihat lagi, saya juga mengubah kata menerapkan sejarah matematika dengan penerapan sejarah matematika. Nah, ini diubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya, kata konteks dalam konteks pembelajaran matematika ini diubah menjadi dalam proses pembelajaran matematika. Nah, ini adalah hasil paraphrase dari kalimat yang pertama. Kemudian kita perhatikan kalimat yang kedua. Guru matematika dapat mengembangkan materi didaktik sejarah matematika yang diolah dari sumber primer dan atau sumber sekunder. Kalimat ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Guru, nah matematikanya saya hapus saja ya karena ini pembahasan tentang matematika, berarti kata matematikanya bisa dihapus saja. Maknanya guru ini berarti guru matematika. Guru dapat mengembangkan materi didaktik sejarah matematika dari sumber primer, sumber sekunder, ataupun keduanya. Jadi kalimat yang ini dari sumber primer dan atau sumber sekunder ini diganti menjadi dari sumber primer, sumber sekunder, ataupun keduanya. Kemudian kita perhatikan kalimat yang ketiga. Materi didaktik ini berupa anekdot, konteks pembelajaran sejarah untuk topik atau konsep yang akan diajarkan dan latihan. Kalimat ini bisa kita paraphrase menjadi seperti ini. Materi didaktik tersebut dapat berupa anekdot, materi sejarah pada topik tertentu, dan latihan. Kata ini diubah menjadi tersebut ya. Kemudian ada tambahan dapatnya juga ya, kata dapatnya. Kemudian konteks pembelajaran sejarah diubah menjadi materi sejarah pada topik tertentu dan latihan. Ini adalah hasil paraphrase yang kita coba ya dari kalimat-kalimat ini. Nah, selanjutnya kita coba hasil paraphrase kita di Plagiarism Checker X. Kita clear, dipastekan di sini. Kemudian analyze it. Kita tunggu prosesnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, hasil paraphrase kita sudah menunjukkan adanya perubahan. Tadi kalau kita lihat ya, tingkat similarity-nya itu sekitar 80, ada yang 80 dan 60%. Nah, sekarang sudah menjadi 14 dan 31%. Dan kalau kita lihat summary-nya, tingkat plagiasinya sudah turun menjadi 20%. Artinya, kalimat yang sudah kita paraphrase tadi sudah memiliki tingkat plagiasi yang cukup rendah. Tetapi ini masih 20%. Kalau kita ingin kembali melakukan paraphrase, nah maka kita bisa lihat kembali bagian yang mana yang perlu kita lakukan paraphrase. Kita klik di kalimat yang ini.
kalimat yang ditandai inilah yang terdeteksi sebagai plagiat. Nah, sehingga kata-kata ini harus kita ubah. Kalau kita bandingkan dengan kalimat aslinya, ini kan dalam konteks pembelajaran matematika ya. Kemudian kita paraphrase menjadi dalam proses pembelajaran matematika. Meskipun kita sudah melakukan paraphrase ya, berbeda dengan sumber aslinya tadi, ternyata masih terdeteksi sebagai plagiat. Ini disebabkan karena tidak hanya kita ya yang menggunakan bahasa ini, tapi orang lain juga mungkin menggunakan bahasa yang sama. Jadi plagiat ini tidak terdeteksi sumbernya dari sini, tetapi terdeteksi pada sumber yang lain. Jadi ada orang lain yang menggunakan kalimat yang sama. Nah, sehingga ini juga kalau kita mampu melakukan paraphrase kembali, maka silakan dilakukan paraphrase. Tapi kalau kita lihat ya, sepertinya ini sudah cukup susah dilakukan paraphrase. Kita coba lihat kalimat yang kedua. Dari sini, kata yang terdeteksi plagiat adalah tersebut dapat berupa anekdot. Nah, ini juga terdeteksi pada artikel yang lain. Jadi ada orang lain yang menggunakan kata-kata ini juga. Nah, maka bagian inilah yang harus kita paraphrase kembali. Kalau kita lihat, ini masih bisa kita lakukan paraphrase ya, dengan cara mengubah kata dapat dengan kata bisa. Nah, kita coba ubah ya, kata dapat dengan menggunakan kata bisa. Kita coba analyze it kembali. Nah, hasilnya ternyata similarity-nya 0%. Jadi, ternyata tadi dengan mengubah kata dapat menjadi kata bisa, ternyata sudah tidak terdeteksi plagiat lagi. Dan kalau kita lihat ringkasan akhirnya, plagiatnya hanya 10%. Kalau misalkan Anda masih mampu melakukan paraphrase kembali, nah silakan sampai paraphrase-nya sampai 0. Tetapi saya rasa ini sudah cukup kecil ya plagiatnya, sehingga saya akan menggunakan kalimat yang ini. Kita kopikan di file Word-nya. Kalimat inilah yang akan digunakan di artikel kita. Kita hapus kalimat yang ini. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan sumber rujukannya. Klik reference, insert citation, go to Mendeley, dan kita cari artikel tadi, artikel sumbernya. Artikel yang tadi sudah saya masukkan ke sistem database Mendeley. Artikelnya yang ini ya, yang ini. Kemudian klik cite. Nah, maka kalimat ini akan tersitasi secara otomatis. Nah, seperti itu cara melakukan paraphrase. Dengan cara yang sama, silakan Anda melakukan paraphrase pada kalimat-kalimat lain yang Anda kutip pada artikel-artikel lainnya. Seperti itu caranya. Silakan Anda kembangkan lagi kemampuan bahasanya sehingga kita akan lebih mudah melakukan paraphrase. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.